mengatakan bahwa karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto sampai abis walad dolin pun nggak mau ngomong amin, diem aja. Lalu saking cintanya lagi waktu tahiyat bukannya begini tapi begini. Ini sebuah kedustaan yang luar biasa. Jadi dia mengilahkan Prabowo itu udah seperti Allah gitu. Ini udah tahap itu. Jadi dia masuk kategori syirik. Nah yang kedua termasuk kategori juga orang munafikun. Artinya kalau dia nggak tobat, ya, orang munafik itu di dalam Al-Quran diancam dan dibakar dalam kerak neraka yang paling dalam. Dasar Fraksi PAN sini menantang, setuju. artinya dia merasa tidak bersalah, ya, dan menantang. Oke, kita akan lawan ini. Kita akan kerahkan tim pembela akidah Islam akan berjuang. Tim advokat Muslim Indonesia juga akan berjuang untuk melaporkan Saudara Julhas ini. Kita harus gulirkan nih kalau setuju. Saya kira ini sangat serius. Ahok jilid 2 ini. Iya. Wah, yang dilakukan si Jul ini lebih parah daripada Ahok. Lebih parah Ya, setuju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Ini ada apa namanya? Ada Masumi TV. Masumi. Ada Ahmad Yani Channel. Ada Ahmad Yani Channel. Ada macam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13. Popole TV. Oke. Sarwa. Ini narasumber saya Sarwa Media. Ahmad Yani, Doktor SHMH, Ketum Masyumi. Mantap. Tim Nas dari kelompok Paslon Amin. Nomor 1. Yang kedua Dr. Herman Kadir, caleg dari Partai Umat. Mantap. Mahkamah Partai. Tapi di luar semua itu yang paling penting beliau berdua dulu bantuin saya waktu kasus jin buang anak. Iya. Saya juga dong. Oh iya, Pak. Hampir lupa. Jujur, Purwantoro. Dan itu membuktikan bahwa apa yang diungkapkan oleh Anies betul. Tapi Bahwa sayang negeri Konoha. negeri Konoha bukan ya masalah indeks demokrasi kita orang tidak menangkap ya. Bisa berpendapat ya. Oke, kali ini kita mau bicara bebas pendapat, bicara yang kebablasan, yaitu si Julhas, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, tim dari Paslon nomor 2 yang viral kemarin. Dia mengatakan bahwa karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto sampai abis walad dolin pun nggak mau ngomong amin, diem aja. Lalu saking cintanya lagi waktu tahiyat bukannya begini tapi begini. Ini sebuah kedustaan yang luar biasa besar. Saya kira ini penistaan agama. Ya, penistaan agama. Ini para praktisi hukum bisa kita mintai komentarnya, bukan cuma sekadar mereka si Julhas itu ngapain, tapi kita apain. Yang pertama, Bang Yani, kita singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Silakan. Ya, yang pertama saya kira inilah menurut saya kalau kita terlalu membuta ya kan, terlalu dengan seseorang itu kena pembelaan yang tanpa nalar ya kan, tanpa nalar ya, dan lain sebagainya, sehingga kita terkesan menjadi mengkultuskan itu. Dan kalau mengkultuskan dalam hal-hal yang bersifat mungkin sosial, orang masih bisa memahami seperti itu. Tapi kalau dalam hal-hal yang berhubungan dengan persoalan akidah, apalagi menyangkut masalah ibadah khusus, sholat itu kan ibadah khusus ya. Ibadah khusus yang punya aturan rukun dan syarat untuk orang itu sah atau tidak sahnya sholat itu, maka itu menjadi persoalan serius. Yaitu kedua, juga amalan-amalan yang paling utama dari Islam itu, yang lainnya belum diperiksa kecuali amalan sholat itu. Jadi sholat itu betul-betul menjadi tiangnya agama, pondasinya agama. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak bisa ya kan, apakah ini bercandaan, apakah ini menunjukkan kecintaan terhadap apa yang kita idolakan. Menurut saya ini adalah tidak bisa dalam koridor, dalam spektrum itu, Kang Edi. Ini menurut saya ini ya sebaiknya memang ini sahabat kita ini, Bang Julhas ini, ya segera ya kan, menurut saya minta maaf saja lah ya, nggak maaf bahwa dia
slip.com, ya kan, slip lidah, salah ngomong, minta maaf, dan dia kunjungin saja MUI, karena MUI kan sudah mengeluarkan pernyataan. Ya, Kiai Muhyiddin Ya, sudah mengeluarkan pernyataan keras, dan dia mengeluarkan pernyataan. Kalau nggak, dia akan berdampak kepada dia dan kepada partainya. Dan paslon yang didukungnya. Dan paslon yang didukungnya seperti itu. Ya. Dan kita harus sudahi juga ini. Setiap persoalan pemilu ini selalu jadi agama, ya kan, menjadi persoalan gitu loh. Dulu kan seolah-olah anti politik identitas. Sekarang kok dia mengeksploitasi. Ini yang menurut saya, inilah yang mengeksploitasi identitas keagamaan. Bukan politik identitas, tapi mengeksploitasi politik keagamaan atau identitas keagamaan dalam rangka elektoral. Jadi tidak sesungguhnya ingin menegakkan politik identitas. Karena politik identitas kayak Mas Umi, jelas-jelas politiknya politik identitas, tapi tidak mengeksploitasi nilai-nilai agama dalam kepentingan elektoral. Jadi menurut saya ini harus segera, ya kan, Pak Zul terbuka, karena itu disampaikan juga terbuka di acara asosiasi pedagang pasar, ya. Dan dia bicara sebagai Menteri Perdagangan. Nah, apalagi dia bicara tidak dalam konteks saya lagi, ya. Saya sudah nonton, ya kan, saya sudah nonton seperti itu, dan itu dia juga harus membuktikan yang mana yang dia sebutkan seperti itu, yang di mana. Banyak. Jangan sampai insinuasi, ya, sesuatu terhadap sesuatu, karena dia ingin betul-betul memberikan legitimasi bahwa pasangan calon yang didukung itu begitu luar biasa. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada kan bisa masuk kategori berita bohong. Berita bohong. Nah, kita pasal 14 ayat 1. Oke, jangan pakai dia aja. Gue bukannya berita bohong, baca berkelebihan kan? Berlebihan. Waktu itu kan dia dianggap berita berkelebihan. Jadi bukan hanya bohong. Kalau berita berkelebihan juga bisa masuk. Oke. Bang Herman Kadir, tadi Bang Yani menyebut-nyebut ada semangat kultus individu yang berlebihan, ya. Kultus individu udah berlebihan, ini pakai berlebihan pula. Teman kita Adi Masardi malah sudah menyebut dalam podcast saya berhala Prabowo. Bang, ini gimana Bang dalam kaitan dua hal, ya? Tadi pelanggaran undang-undang pemilu dan pelecehan agama Islam. Silakan, Bang. Jadi kalau saya lihat dalam teori tauhid, teori tauhid, dia ini termasuk orang yang telah melakukan perbuatan syirik, syirik yang nyata dan jelas dan paling atas. Jadi dia mengilahkan Prabowo itu seperti Allah gitu. Ini udah tahap itu. Jadi dia masuk kategori syirik. Nah, yang kedua termasuk kategori juga orang munafikun. Artinya kalau dia nggak tobat, ya, orang munafik itu di dalam Al-Quran diancam dan dibakar dalam kerak neraka yang paling dalam. Dasar neraka itu. Ini masuk kategori munafik. Kalau dia tidak tobat, dia akan dibakar itu. Nah, yang ketiga, ini sudah masuk unsur delik. Artinya delik umum atau delik aduan? Delik umum ini. Delik umum, ya. Ini udah jelas tanpa aduan, kepolisian harus menindak. Artinya sama aja kayak kasus Ahok, kasus yang lain-lain. Ini gak main-main ini. Penyidik harus segera mengambil tindakan hukum terhadap Julhas. Ini jelas pelanggaran hukum dalam KUHP. Dia sudah melecehkan agama, ya, sudah jelas itu. Dan undang-undangnya sudah diatur, ya. Orang yang melecehkan agama ini ancaman pidananya nggak main. Pasal 156A KUHP itu udah 6 tahun, ya. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. Kalau undang-undang PNP nomor 1 tahun 46 kena juga ini. Kena juga. Lebih tinggi lagi 10 tahun hukumannya. 10 tahun ancaman. Ya, ancaman 10 tahun. Artinya kalau saya dengan ucapan 10 tahun itu bisa ditahan, ya? Ditahan, harus segera ditahan Julhas ini. Artinya kalau Ahmad Yani kan suruh maaf-maafan enggak. Tetap harus diambil tindakan hukum. Baik, kalau agama udah jelas. Dia termasuk golongan orang yang musyrik, termasuk golongan munafik. Harus taubat, ya? Harus taubat nasuha. Kalau dia tidak ada taubat nasuha, akan diazab sama Allah di akhirat nanti dengan kerak neraka yang paling dalam. Jadi itu. Kalau hukuman pidananya udah jelas lah. Udahlah, pelecehan agama, menghina agama ini
masuk KUHP-nya itu. Oke. Ya sudah saya bilang tadi ya, undang KUHP masuk, undang-undang PN nomor 1 tahun 46 juga masuk, udah masuk. Kalau PN 6 itu dasar lagi 10 tahun. Oke. 10 tahun hukumannya. Sip, di Itu ujung aja, makasih. ada Bang Juju Purwantoro. Juju. Ini tim lawyer saya juga waktu kasus jin buang anak. Bang Juju, ini ada desakan dari Bang Kadir tadi, Herman Kadir, bahwa polisi harus segera mengambil tindakan tegas, ya, tanpa, karena kan menurut mereka ini deliknya delik umum, tanpa ada aduan pun harus sudah mulai, ya kan? Betul. Tapi dengan pengalaman Bang Juju mendampingi begitu banyak ulama dan aktivis, apakah harapan-harapan Bang Herman Kadir kira-kira bisa dipenuhi oleh polisi nggak? Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, di mana sudah jelas-jelas seorang Zulkifli Hasan yang sekaligus adalah pejabat negara dan sekaligus pemimpin partai politik, tidak ada lagi membedakan diskriminasi hukum di antara kita, di antara mereka. Ya, jadi kalau pengalaman kami bersama Bang Yani, bersama Bang Herman Kadir, begitu ya, mendampingi para tokoh-tokoh, baik ulama kita, aktivis Muslim, termasuk Pak Edi Mulyadi juga, termasuk Habib Rizik Syihab, begitu, masuk rekan Munarman, semua dihukum tanpa suatu kesalahan yang pasti, kesalahan yang jelas apa yang diperbuatnya sampai ya, dengan ucapan satu kata, oh saya sehat-sehat, saya baik-baik saja, dihukum, Bang Edi. Apalagi ini jelas-jelas dikatakan rekan saya dengan pasal 156A KUHP itu jelas-jelas ada unsur yang nyata-nyata penghinaan kepada agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di negara kita ini, 80% lebih gitu. Oleh karenanya sudah nyata-nyata, sudah jelas bahwa unsur kesalahan itu, karena tadi singgung juga oleh rekan saya bahwa ini merupakan pidana umum. Jadi tidak perlu lagi nunggu lagi penyidik atau pihak polisian, langsung tangkap saja, langsung periksa. Jadi semua itu hukum diterapkan sama kepada siapapun. Equality before the law aja itu harus diterapkan. Jangan tajam ke golongan kanan yang 2-3 tahun terakhir itu ada kepada ulama, kepada aktivis Muslim, itu saja. Itu yang kami alami. Jadi ini bukan cuma wacana, omong kosong. Ini fakta, Bang Edi. Jadi sekali lagi kami berharap agar Saudara Jul Hasan segera diproses, dipanggil dan di BAP. Begitu harapan kami. Oke. Ini ada informasi. Ya. Informasi dari Ketua Umum Perhimpunan Advokat Muslim Indonesia. Ya. Siapa namanya? Namanya Profesor Dr. Suhendar, SH LLM. Ya. Jam 5 sore tadi dia sudah melaporkan Julhas ke Mabes Polri. Oke, sedikit lagi buat Bang Yani ya. Ini kan beliau ini kan alirannya beda nih, alirannya soft. Bang Herman enggak setuju, enak aja maaf. Iya. Bang, saya nggak tahu apakah abang berpikir apa soft gitu, apakah karena tadi perlu kita dampingin ini. Sebentar. Equality before tadi kan, bahwa semua itu setara di mata hukum. Tapi kan prakteknya setara di mata hukum, tapi tidak setara di mata penegakan hukum. Nah ini gimana ya? Apa setelah itu masih skeptis dan pesimis? Jadi gini, yang pertama tentunya secara subjek dan objek ya. Subjek ini ya kalau memang tadi berdasarkan informasi Bang Herman Kadir sudah ada pihak yang melaporkan seperti itu. Saya kira tugas berikutnya ada di aparat penegak hukum, segera menindaklanjuti. Terus yang kedua ya secara segi kemanusiaan, secara manusia, supaya tadi apa yang dikemukakan oleh Bang, saya tetap bahwa Bang Zul itu atau Saudara Zulkifli Hasan itu kan sahabat saya juga, ya. Kami bahkan satu masjid itu seperti itu. Tetangga rumah ya segeralah saya bilang tetangga rumah sesuai tetangga rumah ini nggak tapi kan kita kan kalau menegakkan hukum itu andai Fatimah mencuri kan tetap kokoh hukum tetap hukum tapi dia sebagai itu ada, saya kira harus segera mungkin. Saya belum dengar ya pernyataan resmi setelah kemarin itu Zul itu membuat press conference, dia membuat pernyataan permohonan maaf. Itu kan harus dilakukan dong. Bang Edi aja buat pernyataan mohon maaf walaupun tidak kita pahami tidak salah ya kan, tapi buat pernyataan permohonan maaf. Datanglah ke lembaga-lembaga keagamaan, ya itu ya MUI, Muhammadiyah, NU, dia Rasulullah seperti itu.
Nah, proses penegakan hukum ya proses lain lagi seperti itu. Itu kan berjalan seperti itu. Saya nggak tahu kalau proses ini itu. Jadi proses penegakan hukum silakan saja berjalan, apalagi sudah ada yang melapor, itu silakan berjalan. Tapi dia sendiri tadi yang dikatakan sebagai seorang muslim, kalau salah kita tobat, minta maaf. Jadi itu hal yang simpel. Minta maaf lah salah saya, dan saya tidak akan mengulangi lagi lah. Saya tidak akan lagi mengkultuskan itu bahaya. Memberhalakan. Ya, bahayanya kalau membela membuta atau membela sesuatu itu ada ketakutan. Nah, itu. Ini gini. Sudah ada klarifikasi dari ketua fraksi PAN, namanya Saleh Husin Daulay. Ya. Cuman makin membenarkan. Apa kalimatnya gimana? Dia bilang Jul tuh udah sholat di mana-mana. Nggak ada orang amin katanya. Oh, blunder kedua. Udah, yang kedua. Nama-nambah nih. Ini memang benar itu katanya. Waduh, artinya fraksi PAN sini menantang. Setuju. Artinya dia merasa tidak bersalah. Ya, dan menantang. Oke, kita akan lawan ini. Kita akan kerahkan tim pembela akidah Islam akan berjuang. Tim advokat Muslim Indonesia juga akan berjuang untuk melaporkan saudara Julhas ini. Kami juga. Tenang aja, kita akan lawan ini. Kalau dia sudah menyatakan kita pasti menyatakan perang terhadap umat Islam. Ini menarik, ketika Bang Yani masih berhusnuzon, berbaik sangka kepada Zul dan memberikan syarat-syarat udahlah minta maaf bla 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 bla. Ternyata fraksi PAN ini seperti menyiramkan bensin ke api. Semakin membara. Saya dalam podcast saya 2 kali bilang tadi siang, tadi pagi bahwa saya kan sebodoh-bodohnya orang Islam, selama-lamanya iman orang Islam nggak mungkin akan menggadaikan sholatnya demi Presiden pun nggak berani nih ngomong ginian. Oke, sekarang Bang Jojo sebagai penutup barangkali, Bang, kira-kira dampaknya apa nih buat elektabilitas PAN dan Prabowo yang diusung? Menarik ini. Tentu seyogianya sebagai umat Muslim di Indonesia yang mayoritas ini setidaknya ada dampak itu. Apalagi Partai PAN juga mendeklarasikan diri sebagai partainya ini juga yang membela atau membawa kepentingan umat, gitu ya. Seperti itu kan. Jargonnya kan seperti itu. Kepentingan umat ini maksudnya? Umat PAN. Bukan umat yang sebelah. Jadi seperti itu. Ini veteran PAN semua. Umatnya Prabowo itu mah. Oke, lanjut. Jadi seperti itu. Paling tidak kami yakin bahwa ini akan berdampak negatif kepada umat Muslim secara keseluruhan, setidaknya dengan pernyataan yang kata sikap yang kekeh dari seorang Zulkifli Hasan yang sampai saat ini belum juga memohon maaf, apalagi juga dari fraksi PAN juga belum pernah atau tidak menyatakan penyesalannya seperti itu. Maka kami yakin dan kami akan lawan kalau seandainya mereka juga masih kekeh atau katakanlah sudah jelas-jelas secara normatif mereka melanggar hukum seperti itu. Dan dia Jadi saya tanya ke beliau tadi karena di sini sudah banyak penonton saya kasih komentar, itu tenggelamkan partai penista agama. Ya. Oke, sebagai penutup Bang Herman tadi, Bang Herman timnya akan melaporkan. Kira-kira kapan? Harus segera ini. Ya ini karena sudah ada statement dari fraksi PAN. Artinya ini nggak main-main. Partainya sendiri membela kelakuan ketua umumnya. Artinya dia menantang umat Islam. Maka kami dari tim pembela akidah Islam, saya ketuanya, dan tim advokasi Muslimin Indonesia, Muslimin ada, dan anggotanya sudah ribuan juga, akan segera melaporkan Julhas. Kira itu kapan? Nah ini sudah dilapor tadi. Tim advokasi Muslim sudah melaporkan ke Mabes Polri. Besok tim pembela akidah Islam kita laporkan lagi. Kapan? Besok lah usahakan. Kita akan laporkan ini. Oke, setelah sekalian ini udah maghrib juga ya. Jadi menurut saya ini bagus sekali. Jadi ibaratnya kita harus gulirkan nih kalau setuju. Saya kira ini sangat serius. Ahok jilid 2 ini. Wah, yang dilakukan si Jol ini lebih parah daripada Ahok. Lebih parah ya. Setuju ya? Lebih parah dari Ahok ini. Oke, silakan komentar. Ampun. Tetangganya repot. Ayo. Oke, gini. Obrolan kita benar-benar bermanfaat, dan kalau ini bermanfaat tolong di-share di
di-share ke teman-teman yang lainnya supaya menjangkau lebih banyak orang ya. Demikian saya Edi Mulyadi untuk FNN dan untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.